Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nashhadu annahu qad ballagha ar-risalah وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره وارزقنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Kita sekarang masih berada di bulan Safar ya. Safar, pertengahan Safar lebih kurang. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal yaitu bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui Rasulullah dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal ya, ada beda pendapat, ada yang mengatakan bukan tanggal 12. Akan tetapi semua sepakat beliau lahir di hari Senin. Makanya salah satu alasan disyariatkan puasa pada hari Senin karena Rasulullah pernah ditanyakan mengapa engkau berpuasa pada hari Senin? Karena di hari Senin adalah hari kelahiranku. Hadirin mati Allah, ternyata Rasulullah wafat beliau juga di hari Senin. Wafat beliau di hari Senin setelah sekitar 11 hari Rasulullah ditimpa kesakitan. Jadi 11 hari beliau sakit, kemudian Rasulullah wafat ya. Yantaqilu ila rahmatillah. Mula-mula Rasulullah, kali ini saya tidak menceritakan tentang kelahiran Rasulullah, tapi akan menceritakan tentang wafatnya Rasulullah SAW. Di tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah melakukan haji wada yang merupakan satu-satunya haji yang dilakukan oleh Rasulullah semasa Rasulullah sudah menjadi Rasul. Kemudian Rasulullah pernah berkata di salah satu ucapan beliau di haji wada itu, la'alli la alqakum, ya, barangkali saya tidak akan bertemu lagi ba'da amikum hadha. Barangkali saya tidak bertemu lagi dengan kalian setelah tahun ini. Itu di tahun ke-10 Hijriah di bulan Zulhijjah. Sepulang Rasulullah dari pelaksanaan ibadah haji, kemudian masuk tahun ke-11. Rasulullah menyusun sebuah misi, yaitu membentuk tentara pasukan yang di bawah pimpinan Usamah bin Zaid, yang pada saat itu umur beliau masih 20 tahun.
Sedangkan tentara di bawah pimpinan Usamah ini umurnya sudah ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun. Termasuk Abu Bakar As-Siddiq, ya. Umar bin Khattab itu tentara di bawah pimpinan Usamah bin Zaid. Kemudian di tanggal 29 Safar, ya, sekarang kita di bulan Safar, ya. Di bulan ini, tepat di tanggal 29, Rasulullah SAW di hari Senin jatuh sakit. Tanggal 29 Safar Rasulullah itu sakit yang beliau alami, itu sakit sehingga akhirnya beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Jadi jumlah sakit Rasulullah sebanyak 11 hari. Kemudian jumlah sakit beliau sebanyak 14 hari atau 13 hari. Kemudian beliau salat memimpin jamaah itu di dalam sakit beliau itu, dalam kondisi sakit sebanyak 11 hari. Jadi selama beliau sakit, beliau tetap keluar ke masjid sebagai imam untuk pelaksanaan salat jamaah itu sebanyak 11 hari. Dari 11 hari, kemudian hari ke-12, ke-13, ke-14 itu beliau tidak mampu lagi, sehingga beliau mengamanahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam. Hadirin mata Allah, minggu-minggu terakhir Rasulullah sakit, ya. Di hari pertama beliau sakit itu di rumah Sayyidah Aisyah. Setelah beliau pulang dari kuburan Baqi, beliau singgah ke rumah Sayyidah Aisyah. Kemudian beliau mengadu, ya, kepada Sayyidah Aisyah, wa ra'sah, ya, wa ra'sah, sakit tak ulil. Begitulah kira-kira keluhan yang dirasakan oleh Rasulullah SAW yang beliau sampaikan ke Sayyidah Aisyah. Dan Sayyidah Aisyah dalam waktu yang sama juga sedang mengeluh rasa sakit kepala juga. Sehingga di situ timbul dialog antara Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah. Rasulullah berkata kepada Sayyidah Aisyah, kalau engkau meninggal, engkau sekarang lagi kondisi sakit. Kalau engkau yang meninggal, maka aku yang akan mendoakan dirimu. Ya, aku yang akan mendoakan dirimu karena aku masih hidup. Jadi berita gembira kalau engkau lebih duluan meninggal. Kemudian Sayyidah Aisyah menjawab, ya Rasulullah, kalau saya yang meninggal barangkali engkau bergembira. Ya, ini candaan dari Sayyidah Aisyah, karena engkau nantinya bisa berbulan madu dengan istrimu yang lain. Begitulah kira-kira candaan dari Sayyidah Aisyah. Kemudian di sini ada satu sikap yang mungkin bisa kita ambil kesimpulan bahwa keluhan dari seseorang pada saat dia merasa sakit, bolehkah dia mengeluh? Nah, ternyata yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW, beliau adalah mengeluh. Ya, ini satu hal yang normal. Jangan kita menganggap pakannya seorang Nabi mengeluh. Ya? Tidak demikian. Karena ada anggapan atau pemahaman yang dianut oleh sebagian, disebutkan dalam sebagian kitab itu kalangan sufi, ya. Sufi itu mereka sedang membuat satu aturan untuk kepribadian mereka sendiri. Itu kalau kita sakit nggak boleh mengeluh. Kalau mengeluh berarti kita kurang terima terhadap apa yang Allah takdirkan. Ternyata yang diperlihatkan oleh Rasulullah,
kebalikan dari anggapan itu. Sangat normal yang diperlihatkan oleh Rasulullah, yang diberikan contoh kepada kita oleh Rasulullah itu perbuatan yang sangat normal. Rasulullah mengeluh. Wa ra'sah. Ucapan dalam bahasa Arab itu ra'sun artinya kepala, ya. Wa ra'sah itu sakit ulai. Begitulah kira-kira rasa keluhan yang diperlihatkan oleh Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah. Akan tetapi perlu dipahami, keluhan yang diperlihatkan oleh Rasulullah itu bukan keluhan yang berlebihan, ya. Mbak kajit mengeluh, apa ulai, kita ulai lun, pekan lun tapi sakit ulai, hantam sakit. Tidak seperti itu, tapi keluhan dalam koridor normal, ya, normal. Bahkan Nabiullah Ayub pernah juga mengeluh, ya, Ayub, dan diabadikan keluhan beliau di dalam Al-Quran. Wa Ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad dur. Ingatlah pada saat Nabi Ayub idh nada rabbahu, memohon kepada Tuhannya, anni massaniyad dur, ya Allah, lonka ditimpa dengan kesulitan. Mengeluh juga, ya. Cuma tidak mengeluh sampai terlihat seperti orang yang tidak menerima apa yang Allah takdirkan. Tapi keluhan dalam bentuk normal, sakit ulun, sakit badan lun, itu hal yang biasa yang dibolehkan dalam agama kita. Hadirin mata Allah. Kemudian sebagaimana kebiasaan Rasulullah yang selalu setiap hari berpindah dari rumah ke rumah lain, dari rumah istri beliau, yang akhirnya berada di rumah Sayyidah Maimunah. Di sini sakit beliau bertambah parah. Akhirnya Rasulullah memohon kepada istri-istri beliau semuanya untuk diizinkan dirawat di rumah Sayyidah Aisyah. Dan akhirnya dibawa ke rumah Sayyidah Aisyah dengan dipompang gini, ya, oleh sepupu beliau, paman beliau Abbas, kemudian Fadl Ali, ya, sepupu beliau. Kemudian hadirin Allah, pada saat berada di rumah Sayyidah Aisyah, apa yang Sayyidah Aisyah lakukan? Sayyidah Aisyah membaca ruqyah. Ada riwayat menyebutkan beliau membaca al-mu'awwidzat, yaitu qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul a'udzu birabbin nas, ditiupkan ke tangan, kemudian diusap di badan Rasulullah, di kepala Rasulullah, di bagian yang beliau merasa sakit. Jadi kalau kita berkunjung ke rumah orang sakit, kita boleh membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, ya. Tapi mu'awwidzat itu dua, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas saja. Cuma sebagian memasukkan qul huwallahu ahad juga untuk sebagai untuk berkat, ya, untuk berkat. Kemudian diusap. Kemudian ada riwayat yang lain menyebutkan karena di masa-masa Rasulullah sehat, pada saat Rasulullah berkunjung ke orang sakit, Rasulullah sering juga membaca Allahumma rabban nas ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, engkau Tuhan manusia, adhibil ba's, hilangkan rasa sakit, ishfi, sembuhkan, anta syafi, engkau zat yang maha menyembuhkan, la shifaa illa shifaa'uk, kesembuhan, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, shifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak akan meninggalkan tempat yang sakit. Jadi kalau kita lihat dari doa ini, pada dasarnya sakit itu memang sudah ada. Sakit itu sudah ada, datang kesembuhan. Kesembuhan itu tidak bakal meninggalkan lagi tempat sakit, ya.
Syifaan la yughadiru saqama, yang tidak akan meninggalkan sakit, ya. Jadi dari riwayat menyebutkan Sayyidah Aisyah membaca doa ini dan mengusap ke bagian tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lima hari sebelum Rasulullah wafat, 5 hari sebelum Rasulullah wafat, yaitu hari Rabu. Rasulullah wafat di hari Kamis, di hari Senin, hari Rabu sebelum hari Senin, ya. Rasulullah meminta untuk disiram badan beliau dengan air karena beliau ingin ke masjid. Kemudian dilakukan, yaitu disiram badan beliau dengan 7 ember, ya, 7 ember, kira-kira mandi, ya, mandi. Dan kemudian Rasulullah datang ke masjid dan duduk sebelum salat zuhur, duduk di mimbar. Dan di sini Rasulullah menyampaikan pesan-pesan penting yang barangkali perlu beliau sampaikan pada saat itu. Di antaranya Rasulullah menyampaikan, la'anallahu al-yahud, Allah melaknat orang Yahudi, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, yang mereka mengambil kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ini isyarat dari Rasulullah, nyonya matelo untuk baik kat semahlun, begitulah kira-kira, ya. Ini Rasulullah sudah ada isyarat bahwa beliau akan meninggal. Jadi sebelum itu Rasulullah sudah menyampaikan kepada para sahabat, Allah telah melaknat masyarakat Yahudi dulunya yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai sembahan, masjid, sebagai sembahan. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan, ini seorang Rasul, ya, coba kita lihat. Man kuntu jallatuhu dhahra, siapa yang di suatu hari selama hidupku aku pernah memukul badan dia, nyopat badan lung, ya, untuk diambil balas. Siapa yang dulu pernah sengaja atau tidak sengaja saya pernah memukuli badan dia, punggung dia, maka sekarang saya menyerahkan diri untuk diambil balas. Bangun salah seorang sahabat, ya? Bangun salah seorang sahabat, lung ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bangun dan menyerahkan diri beliau untuk dipukul sebagaimana yang mungkin dianggap oleh jamaah yang menyaksikan kondisi tadi. Ternyata sahabat ini walaupun memang pernah tanpa sengaja Rasulullah di dalam medan pertempuran, beliau ini terkena cambuk Rasulullah, tapi apa yang beliau lakukan bukan balas dendam, tapi memeluk. Ini kesempatan terakhir, gepeluk badan Rasulullah SAW, ya, gepeluk badan Rasulullah SAW. Dan di situ ada ucapan, ya, kata-kata dari Rasulullah, pujian terhadap tindakan yang dilakukan oleh sahabat ini. Kemudian Rasulullah juga bertanya, siapa yang aku selama hidupku, ya, sampai saat ini aku pernah berhutang? Bangkit salah seorang sahabat, ada ya Rasulullah, engkau pernah berhutang, ya, terlilit hutang atau bagaimana caranya nggak tahu. Pokoknya beliau ini mengakui ada 3 dirham, ya, yang Rasulullah harus memberikan kepada beliau. 3 dirham, sangat sedikit, ya. Kemudian Rasulullah berkata kepada sepupu beliau, anak dari Abbas, yang bernama Fadlun, untuk menunaikan utang 3 dirham ini. Kemudian Rasulullah juga berpesan, usikum bil ansar, ya, aku berpesan untuk berbaik-baik dengan kalangan Ansar. Dan kita lihat di kemudian hari yang bakal menjadi khalifah, yang bakal menjadi kerajaan, yang bakal merebut kekuasaan
berebut untuk jadi khalifah itu semua dari kalangan Muhajirin. Tidak satu pun dari kalangan Ansar. Makanya Rasulullah berwasiat untuk berbaik-baik kepada Ansar. Dan Rasulullah di sisi lain pernah suatu hari berwasiat kepada orang Ansar. Ya, orang Ansar. Nanti kalau satu hari terjadi fitnah, maka kalian jangan ikut campur. Ya. Bahkan ada seorang sahabat yang namanya Muhammad bin Maslamah. Disebutkan beliau dihadiahi pedang dari kayu oleh Rasulullah SAW. Dan disampaikan, kalau nanti terjadi fitnah, engkau berperang dengan pedang ini. Apa maksudnya? Maksudnya engkau jangan berperang. Ya? Kalau mau berperang, gunakan pedang kayu yang tidak mungkin kita gunakan di dalam peperangan. Jadi kita lihat Sayyidah Ali bin Abi Thalib itu berlawanan dengan Muawiyah. Yang kedua mereka berasal dari Quraisy, Muhajirin. Kemudian Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, semua mereka dari orang Quraisy, ya, bukan, tidak ada satupun dari kalangan Ansar. Kemudian Rasulullah berkata, "Inna 'abdan khayyarahu Allahu baina al-baqa' fid dunya wa baina liqa'i rabbih. Fakhtara ma 'indallah wa liqa'a rabbi." Ada seorang hamba diberi pilihan oleh Allah untuk hidup di dunia dengan kemewahan, segala kemewahan yang diberikan oleh Allah, atau berjumpa dengan Allah. Kemudian si hamba ini memilih untuk berjumpa dengan Allah. Pada saat ucapan ini keluar dari mulut Rasulullah, menangis Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa beliau menangis? Karena hamba yang dimaksud di sini dipahami oleh Abu Bakar adalah Rasulullah SAW. Sehingga pada saat Rasulullah sedang berbicara dan Abu Bakar menangis demikian rupa, maka para sahabat yang lain kesal. Nyonya pakan nekli, pakan mau, padahal Rasulullah sedang enak-enaknya beliau berbicara, kenapa engkau menangis? Ternyata Rasulullah memahami kenapa Abu Bakar menangis. Karena Abu Bakar memahami kata-kata yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah di situ berpesan, "Inna min amannin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakr As-Siddiq." Orang yang sangat menjamin diri saya, baik dalam persahabatan beliau atau dalam harta beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, "Lau kuntu muttakhidan khalila lattakhadtu Abu Bakrin khalila." Kalau aku dibolehkan untuk mengambil teman, maka aku akan menjadikan Abu Bakar ini sebagai teman yang sangat dekat. Walakin ukhuwatun fil Islam. Akan tetapi tidak boleh, yang boleh hanyalah persaudaraan dalam Islam. Kemudian Rasulullah menyampaikan lagi, semua pintu yang mengarah ke masjid harus ditutup kecuali pintu Abu Bakar Siddiq. Jadi dulu masjid Rasulullah itu banyak pintu-pintu tikus. Apa maksud pintu tikus? Maksudnya ada pintu-pintu yang dimiliki oleh pribadi masing-masing. Ada pintu milik Abu Bakar Siddiq, ada pintu milik Umar bin Khattab, ya. Ada pintu yang seorang sahabat punya rumah di samping masjid, dia buat pintu sendiri untuk masuk ke masjid. Di sana itu Rasulullah berpesan, semua pintu yang mengarah ke masjid harus ditutup kecuali pintu yang mengarah ke rumah Abu Bakar Siddiq. Inilah isyarat dari Rasulullah yang bakal menjadi khalifah nanti adalah Abu Bakar Siddiq. Kemudian 4 hari sebelum wafat, yaitu hari Kamis, Rasulullah meminta kepada para sahabat untuk menyerahkan kepada beliau sebuah kertas untuk beliau tulis sesuatu pesan, ya. Akan tetapi di sini orang berdesa-desakan di rumah Rasulullah sehingga kondisi itu tidak memungkinkan Rasulullah menulis, sehingga akhirnya tidak jadi ditulis. Di sini ada hikmah, ya. Sebenarnya
sesuatu yang Rasulullah rencanakan mestinya harus disampaikan. Di sini Rasulullah sudah merencanakan sesuatu untuk menulis, walaupun bukan beliau menulis, ya, para sahabat, tapi beliau ingin memesan kepada para sahabat akan sesuatu pesanan. Akan tetapi tidak jadi karena kondisi tadi berdesa-desakan di rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Di sini disimpulkan oleh para ulama, itulah hikmahnya, ya, hikmahnya biarlah permasalahan yang berkaitan dengan kepemimpinan diputuskan oleh kaum muslimin sendiri setelah Rasulullah wafat, yang nantinya diputuskan Abu Bakar sebagai khalifah. Itulah kira-kira bentuk pesanan yang dipahami oleh para sahabat pada saat itu. Kemudian di hari keempat itu, 4 hari sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah masih sempat melakukan salat jamaah sampai salat maghrib di hari Kamis, sampai salat maghrib. Di akhir salat itu Rasulullah membaca surat Wal Mursalati Urfa, ya, surat terakhir di juz 29. Pada saat salat Isya itu Rasulullah sudah tidak sanggup lagi untuk ke masjid. Di salat Isyanya di hari Kamis, Rasulullah sudah tidak sanggup lagi ke masjid, maka diminta kepada Abu Bakar untuk menggantikan beliau sebagai imam di salat Isya. Kemudian Abu Bakar Siddiq menjadi imam selama 17 waktu pelaksanaan salat di masa hidup Rasulullah. Jadi selama Rasulullah masih hidup ada 17 kali salat itu diimami oleh Abu Bakar Siddiq. Tapi Rasulullah tidak ikut, ya, Rasulullah berada di rumah beliau. Kemudian dimulai dari salat Isya di hari Kamis itu 4 hari sebelum wafat sampai salat subuh di hari Senin, yaitu hari Rasulullah wafat. Kemudian sekitar 2 hari sebelum wafat, ya, di hari Sabtu, Rasulullah sudah mendapat keringanan sedikit di tubuh beliau. Ini biasanya banyak orang-orang yang sakit di mau meninggal itu ada hari-hari terakhir itu terasa enak, ya. Kadang-kadang lekebah lundu beda. Ternyata besoknya sudah meninggal. Sering demikian. Di Rasulullah demikian. 1 hari sebelum beliau wafat atau 2 hari, Rasulullah merasa sudah ringan, ya. Sehingga Rasulullah di salat zuhur di hari Sabtu atau hari Minggu datang ke masjid dan melihat Abu Bakar sedang mau memimpin imam, jadi imam. Kemudian Abu Bakar melihat Rasulullah sudah menuju ke masjid, diminta Abu Bakar Rasulullah untuk menjadi imam. Akan tetapi Rasulullah tidak menjadi imam, artinya menolak untuk menjadi imam. Akan tetapi posisi Rasulullah pada saat beliau salat zuhur itu di samping Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq berada di tempat imam, kemudian Rasulullah berada di sebelah kiri Abu Bakar, ya. Rasulullah berada di sebelah kiri Abu Bakar, mengarah kiblat. Nah, begini, kalau Abu Bakar menghadap ke sana, di sini Rasulullah SAW, sebelah kiri beliau. Di sini ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan Rasulullah yang menjadi imam, Abu Bakar mengikuti Rasulullah, kemudian jamaah yang lain mengikuti Abu Bakar Siddiq. Ada yang mengatakan demikian. Tapi ada yang mengatakan tetap Abu Bakar sebagai imam, sementara Rasulullah salat sendirian, ya. Tapi Abu Bakar mengikuti gerak-gerik dari Abu Bakar Siddiq. Jadi ada 2 pendapat tentang masalah ini. Hadirin Allah. Kemudian 1 hari sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah membebaskan budak-budak beliau, ya. Kemudian Rasulullah bersedekah sebanyak 6 dinar. Kemudian Rasulullah juga disebutkan
pernah menggadaikan baju besi beliau ke seorang Yahudi sebanyak 30 sa'. Ya, satu sa' itu, satu sa' gandum ya, itu seukuran sekitar 2,5 kilo. Jadi 30 sa' beliau mengambil gandum dari orang Yahudi dengan menggadaikan baju besi beliau. Kemudian hari terakhir beliau wafat, di hari terakhir beliau wafat, dia itu di salat subuh beliau membuka sitar dari rumah beliau melihat pelaksanaan salat jamaah yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau tersenyum, ya, beliau tersenyum, merasakan apa yang selama ini beliau perjuangkan, menyampaikan dakwah sudah sempurna, ya, sudah sempurna, dan melihat persatuan sahabat beliau yang melakukan salat secara berjamaah. Bahkan Rasulullah SAW di hari itu menegaskan, di hari kematian beliau, as-salah, as-salah, wa ma malakat yaminuk, ya, salat, salat, dan berbaik-baik kepada hamba sahaya, kepada pembantu, kepada budak-budak. Kemudian di hari itu juga Rasulullah memanggil Fatimah dan membisik ke telinga Fatimah. Bisikan pertama membuat Fatimah menangis, dan bisikan kedua membuat Fatimah tersenyum. Ditanyakan kepada beliau, kenapa engkau tersenyum dan menangis? Aku menangis pada saat mendengar bisikan dari Rasulullah yang mengatakan bahwa beliau akan wafat. Makanya aku menangis. Aku tersenyum karena Rasulullah mengatakan aku adalah sayyidah ahlu al-jannah, ya, wanita terhebat di dalam surga. Kemudian Rasulullah juga berkata kepadaku, aku keluarga yang pertama sekali yang akan meninggal setelah Rasulullah SAW. Dan 6 bulan kemudian akhirnya Sayyidah Fatimah meninggal dunia juga. Kemudian memanggil Hasan dan Husain dan mencium keduanya. Kemudian Rasulullah tidur di pangkuan Sayyidah Aisyah, ya, itu di waktu duha. Kemudian melihat Abdurrahman bin Abu Bakar masuk membawa siwak, Rasulullah meminta siwak. Makanya siwak ini penting, gosok gigi. Di hari terakhir Rasulullah, ya, mungkin 2 jam atau 3 jam sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah adalah menggosok gigi, membersihkan gigi beliau. Kemudian Rasulullah berkata, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sakarat, rasa sakit, ya, rasa sakit. Kemudian akhirnya Rasulullah melihat ke atas. Ini umumnya orang yang meninggal seperti itu, melihat ke atas, ila saqfi, ya, ke atas, dan berkata, ma'alladzina an'amallahu alaihim, ya, bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Allahumma firli warhamni, ya Allah ampunkanlah saya, warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la, dan temukan saya dengan ar-rafiqil a'la, teman yang sangat tinggi, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan beliau mengulang kata-kata ini sebanyak 3 kali. Begitulah kondisi akhir-akhir dari kehidupan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita bersama di pagi subuh yang berbahagia ini, dan menjadi renungan, ya, bagaimana pesan-pesan yang disampaikan di akhir-akhir kehidupan beliau. Kemudian bagaimana tindakan yang beliau lakukan di hari-hari sebelum beliau menjelang wafat. Mudah-mudahan ada faedah yang kita dapatkan pada pagi subuh yang berbahagia ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.